Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Yuli Eti Sofia Ningrum, nomor peserta 2015 007 68 364. Saya guru IPA SMP Negeri 2 Mojosari, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melakukan praktek uji kinerja secara luring di sekolah saya, SMP Negeri 2 Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Materi yang akan saya sajikan dalam pembelajaran ini adalah tentang pencemaran lingkungan pertemuan kedua, materi IPA kelas 7 semester 2. Berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Mohon masukan dan saran agar praktek pembelajaran selanjutnya dapat berjalan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang kalian dapatkan dapat bermanfaat. Amin. Silakan ketua kelasnya yang memimpin berdoa. Siap, Kak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga doa kalian dapat diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk selanjutnya, saya ingin absen terlebih dahulu. Masuk semua. Kalau masuk semua, berarti lengkap ya. Jumlahnya berapa? 2 siswa lengkap. Alhamdulillah. Ya. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang apa? Materinya apa? Materinya apa? Pencemaran lingkungan, ya, pencemaran lingkungan. Siapa yang sudah paham atau sudah tahu tentang arti dari pencemaran? Apa arti pencemaran? Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Kemudian pada materi pencemaran kemarin, apa sih macam dari pencemaran? Yang bisa menjawab? Ada berapa macam pencemaran? Bisa? Ya? Ada 3 pencemaran, yaitu pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Ya, segala sesuatu yang dapat menimbulkan pencemaran disebut apa? Disebut polutan. Ya. Kemudian zat dapat dikatakan sebagai polutan apabila Sebenarnya melebihi batas normal yang berada pada waktu dan tempat yang tidak tepat. jadi zat dapat dikatakan sebagai polutan apabila jumlahnya melebihi batas normal yang berada pada waktu dan tempat yang tidak tetap. Ya. Itu jawaban, berarti kalian sudah ingat materi yang kemarin.
Tadi disebutkan bahwa macam pencemaran lingkungan itu adalah pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Kita sudah membahas pencemaran air. Kemudian untuk materi kita hari ini itu kita membahas tentang apa? Pencemaran udara, ya. Pencemaran udara. Mengapa pencemaran udara itu dapat terjadi? Nanti kalian akan mengetahui dengan mengkaji membaca bahan ajar yang sudah yang akan kalian baca nanti akan saya bagikan. Kemudian kalian semua sudah membawa HP? Sudah, ya. HP itu digunakan untuk literasi, ya. Namanya literasi digital, ya. Supaya kalian dapat mencari informasi dari materi ini untuk pada saat kalian berdiskusi nanti melengkapi jawaban pada saat diskusi itu kalian bisa mencari di HP sebagai literasi digital, ya. Kemudian saya akan memotivasi dulu pada materi pencemaran udara. Ini saya akan tampilkan video. Ya, ini video tentang udara yang masih bersih di suasana pegunungan, ya, di pedesaan. Juga itu sekilas saja untuk menggambarkan suasana di pedesaan yang sangat sejuk, ya, sangat segar udaranya. Nah, sekarang kalian bandingkan dengan suasana kota yang sudah banyak terjadi pencemarnya. Bisa kalian saksikan video berikut. Laporan buruknya kualitas. Nah, ini sebagai gambaran tentang pencemaran yang terjadi di kota besar, ya. Kalian bisa membandingkan dua peristiwa tadi dari dua video tadi. Nah, ini di dalam layar ini kurang besar, ya. Ini adalah gambaran atau potret pencemaran yang ada di lingkungan sekolah kita. Kalian tahu ada di mana itu? Di sini, di sebelah, ya. Di sebelah itu sudah kelihatan cerobong asap. Bagaimana dengan lingkungan? Apakah udaranya termasuk udara yang bersih? Tidak, ya. Karena apa? Jelas kalian bisa melihat cerobong asap yang setiap waktu mengeluarkan asap hitam dari sisa pembakaran pabrik, ya. Kemudian di daerah industri, di dekat sini, daerah industri di sebelah mana? Di daerah Ngoro. Ngoro pun tidak jauh dari tempat kita, ya. Dari Ngoro industri itu ada puluhan perusahaan di situ, ya. Dan semuanya pasti mengeluarkan sisa menghasilkan gas pencemar, ya. Baik itu pencemaran udara juga pencemaran air, ya. Itu jadi wilayah Mojosari, Mojokerto dan sampai ke lingkungan Ngoro, lingkungan kita, berarti kan dekat dengan lingkungan kita, itu berarti udaranya bersih apa? Tidak. Kalau sudah tahu kalian bahwa udara di sekeliling kita tidak bersih, makanya nanti kalian bisa merumuskan masalah, yaitu dengan menganalisis penyebab pencemaran udara dan mencari solusi bagaimana cara mengatasi pencemaran udara di wilayah Mojosari untuk dituangkan dalam karya yang berupa apa? Ajakan, yaitu dalam berupa apa? Poster. Jadi nanti kalian akan saya bagikan LKPD-nya. Nah, sebelum saya bagikan LKPD-nya, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, diberikan kesempatan mengamati gambar dan video berbagai peristiwa pencemaran udara yang terjadi di daerah Mojosari. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian pencemaran udara. Tadi sudah saya sampaikan, kan?
saya beri gambaran video juga gambaran yang ada di sekeliling kita. Kemudian yang kedua, dengan kesempatan mengamati gambar dan studi literasi, peserta didik dapat menuliskan faktor-faktor penyebab pencemaran udara dengan benar. Jadi dari mengamati gambar tadi dan kalian studi literasi digital maupun dari bahan ajar yang saya bagikan, nanti kalian bisa menuliskan faktor-faktor penyebab pencemaran udara dengan benar. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu diberikan lembar diskusi peserta didik dapat mengaitkan antara faktor penyebab pencemaran udara dengan dampaknya terhadap kesehatan lingkungan. Jadi nanti ya, kalian ada di dalam PKPD ada beberapa pertanyaan yang harus kalian selesaikan dengan diskusi, membaca, bahan ajar dan studi literasi digital. Kemudian tujuan yang berikutnya yaitu diberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membuat tulisan berupa poster mengenai penyebab, dampak, dan penanggulangan pencemaran udara. Jadi nanti kalian membuat posternya, ya. Nanti kalian keluarkan, nanti kalian bisa presentasikan di akhir, ya. Untuk penilaian yang akan saya terapkan pada kegiatan hari ini yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap ini adalah sikap kalian dalam bekerja kelompok, disiplin atau guyon, ya, atau mengganggu temannya, ya, itu nanti akan ada penilaiannya sendiri. Kemudian penilaian keterampilan. Keterampilan itu pada saat kalian menyelesaikan tugas dalam LKPD, gambarnya itu sudah sesuai atau tidak. Nah, itu nanti ada penilaiannya. Kemudian penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini nanti akan saya berikan di akhir pertemuan, ya, sebagai evaluasi dari pembelajaran hari ini. Dan nanti juga akan saya beri angket sebagai refleksi. Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Nanti saya akan bagikan, ya. Dan karena di dalam kelas ini jumlahnya berapa? 32 anak dibagi menjadi berapa kelompok? 8 kelompok, ya, satu kelompok terdiri dari 4, ya. Sekarang saya akan membagikan LKPD-nya. Ditulis nama kelompoknya, ya. Ini bahan ajarnya, bukan bahan ajar materi yang untuk ditulis nama lengkap, ya, dengan nomor absennya. Nah, selama kalian bekerja, saya akan melakukan penilaian, ya. Penilaian di sini ada penilaian kelompok, juga ada penilaian sikap, itu termasuk penilaian sendiri-sendiri, ya, tidak semuanya. Sebelum kalian tampil, saya uji dulu untuk yang presentasi, yang perwakilan kelompok masing-masing anak, satu anak ke depan untuk mengambil nomor antrian, nomor giliran, ya, nomor urutan untuk tampil ke depan. Yang tampil pertama kelompok siapa? Kelompok berapa? Kelompok 7, ya. Yang tampil kedua kelompok 5. Kemudian yang tampil ketiga kelompok 6. Yang tampil berikutnya kelompok urutan keempat
Sudah siap? Kelompok 7? Sudah. Ya, kelompok 7 siap. Silakan ditampilkan hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, saya Faizal Jatela, kelas. Saya Cinta Binur Yakin, absen 9. Kita masa 19. Ya. Dan karena berbagai organisasi ini adalah data dalam membaca dan siswa sumber lain yang relevan seperti penurunan kualitas udara disebabkan. Kami memilih tema ini karena banyaknya gas CO2 di udara yang berasal dari asap industri, pabrik, juga berasal dari asap kendaraan bermotor. Maka marilah kita stop pencemaran. Ayo jaga lingkungan dengan menanam banyak pohon agar lingkungan menjadi hijau dan bersih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk tampilan kelompok 7 ya. Diberi aplaus. Bagaimana? Ada saran, masukan? Tidak ada. Karena kelompok semua kelompok sudah presentasi hasilnya. Apa yang dapat disimpulkan dari analisis kalian tadi? Apa? Mulai dari kalian mengidentifikasi masalah dari artikel yang ada di dalam LKPD. Tadi kalian mengidentifikasi masalah apa yang ada? Terjadinya penurunan kualitas udara di daerah Mojokerto, ya. Kemudian yang sebagai rumusan masalahnya fokus kepada masalah artikel, yaitu apa? Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab penurunan kualitas udara di daerah Mojokerto. Kemudian bagaimana dampak penurunan kualitas udara di daerah Mojokerto. Kemudian hasil hipotesis yang kalian buat, tiganya hampir semuanya ada penelitian. Jadi saya menyimpulkan faktor-faktor yang menyebabkan penurunan kualitas udara, yaitu apa tadi? Apa saja? Kepadatan, jumlah penduduk, kemudian aktivitas transportasi dan industri, sisa pembakaran dari berbagai kegiatan atau aktivitas penduduk. Kemudian dampak penurunan kualitas udara adalah dapat mengganggu kesehatan, yaitu gangguan pernapasan, penyakit jantung, kemudian apa lagi? Hipertensi dan kanker di berbagai bagian organ tubuh. Ya. Kemudian setelah kalian melakukan literasi digital untuk mencari data yang relevan, maka tadi yang kalian diskusikan apa? Penurunan kualitas udara disebabkan oleh apa? Oleh faktor alam dan faktor siapa? Karena aktivitas manusia. Faktor alam contohnya apa? Faktor alam yang dapat menyebabkan kondisi udara yaitu apa? Gunung, meletus. Kemudian apa lagi? Dan itu yang faktor alamnya.
hipertensi, kanker, dan gangguan pada sistem reproduksi. Ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab di dalam tabel itu, yang kalian mengidentifikasi macam polutan, yaitu apa saja tadi? Macam polutannya apa? CO, karbon dioksida. Karbon dioksida itu dihasilkan dari asap dari kendaraan bermotor. Dapat mengakibatkan apa? Sebagai sumber polutan apa? Pencemaran udara, juga sebagai penyebab dari pemanasan global. Kemudian polutan berikutnya yaitu apa? Timbal. Timbal itu dihasilkan dari asap dari industri, yaitu dapat menyebabkan apa? Sebagai penyebab udara. Kemudian ada sulfur dioksida, SO2, dan nitrogen dioksida atau NO2, yaitu dihasilkan dari apa? Kalau SO2 dan NO2 sisa pembakaran bahan bakar yang mengandung sulfur. Ini dapat sebagai polutan dari apa? Terjadinya hujan asam, ya. Hujan asam itu dari gas metan, yaitu SO2 dan NO2. Kemudian ada hidrokarbon, HC, yaitu dari mesin kendaraan bermotor yang kurang baik, ya. Jadi hidrokarbon itu dihasilkan oleh mesin bermotor yang kurang baik. Kemudian kalian sering kan melihat yang lewat di jalan tuh yang asapnya tidak normal lagi, apa asap hitam itu kan, yang bedanya yang blok-blok itu ya, yang blok-blok itu juga dapat menyebabkan pencemaran udara. Kemudian ada klorofluorokarbon atau CFC. CFC ini biasanya digunakan di mana? Di AC, di kulkas, ya kan? Pendingin ruangan atau AC itu selama CFC tidak mengalami kebocoran, CFC itu masih aman dipakai. Bukan berarti kalau CFC itu penyebab yang akan mencemari lingkungan, tetapi kalau CFC yang bocor saja yang dapat mencemari lingkungan. Nah, CFC yang bocor tadi bisa berperan sebagai sumber polutan apa? Penipisan lapisan ozon. Penipisan lapisan ozon. Kemudian sampah organik. Sampah organik berasal dari sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup. Dapat sebagai polutan apa? Pencemaran tanah. Ya, kemudian satu lagi asap atau jelaga. Tahu asap atau jelaga? Jelaga itu kalau pada zaman dulu lampu yang kaca, nah di dalamnya itu ada api, ya, ada listrik namanya jelaga. Jelaga juga dari sisa kebakaran yang
Terdapat dua cara polusi memasuki udara. Yang pertama, wind source, di mana polutan berasal dari satu sumber seperti emisi api. Yang kedua adalah non-wind source, di mana polutan berasal dari banyak sumber seperti mobil. Terdapat dua jenis polutan, di mana polutan primer adalah polutan yang dapat menyebabkan kerusakan secara langsung atau bereaksi di udara untuk membentuk zat yang rusak, dan polutan sekunder, di mana polutan terbentuk sebagai hasil reaksi antara polutan primer dan komponen udara. Tiga organ utama yang dipengaruhi oleh polusi udara adalah tiga organ yang sangat penting: paru-paru, jantung, dan otak. Polutan di udara adalah molekul-molekul kecil yang dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh di saat kita bernafas. Mereka dapat menyebabkan inflamasi di paru-paru yang dapat mengakibatkannya kehilangan kapasitas dan mengurangi fungsinya seiring waktu. Pembukaan polutan ini dapat menyebabkan penyakit pada paru-paru kita seperti asma, emfisema, bronkiolitis, bahkan kanker. Terlebih lagi, molekul buruk ini bisa masuk ke aliran darah, seperti membuat jantung kita stres dan bekerja lebih keras untuk berusaha menyediakan tubuh dengan jumlah normal oksigen. Molekul-molekul ini bisa menyebabkan inflamasi dan obstruksi pada pembuluh darah yang bisa menyebabkan stroke jika pembuluh darah yang terlibat berhubungan dengan otak. Selain itu, molekul-molekul ini bisa memecahkan protein yang sudah terbentuk sebelumnya di pembuluh darah akibat pola makan yang tidak sehat dan mengakibatkan blokir pada pembuluh insulin. Hal ini dapat menyebabkan kondisi yang mengancam nyawa seperti serangan jantung ataupun stroke. Biasanya, mereka yang datang terkena masalah kesehatan akibat polusi udara adalah mereka yang memiliki kondisi pada jantung dan paru-paru, ibu-ibu hamil, pekerja di luar ruangan, orang tua, anak di bawah umur 14 tahun, dan atlet yang berlatih di luar ruangan. Jadi, bagaimana cara kita menghindarinya? Berikut adalah 5 tips dari WHO. Pertama, batasi berjalan di jalanan yang sibuk, dan jika membawa anak kecil, angkat mereka supaya berada lebih tinggi dari posisi knalpot. Kedua, batasi menghabiskan waktu di daerah yang ramai kendaraan seperti lampu merah. Ketiga, jika kalian berolahraga, lakukanlah di daerah yang lebih tidak berpolusi. Keempat, batasi penggunaan kendaraan seperti mobil di hari yang berpolusi tinggi. Dan yang terakhir, jangan membakar sampah karena asalnya dapat merusak kesehatan kita. Mari kita sama-sama melakukan peran kita dalam mencegah itu, agar lingkungan pun bisa menjaga kesehatan kita. Bagikan video ini ke teman-teman untuk mengajak mereka menghargai lingkungan. Ya, demikian tadi materi penguatan supaya kalian bisa lebih memahami lagi. Nah, untuk selanjutnya saya akan membagi soal untuk evaluasi. Evaluasi berarti kalian mengerjakan hanya 5 soal pilihan ganda, ya. Artinya saya beri waktu singkat 5 menit saja, nanti segera dikumpulkan, dan saya ingin merefleksi sekaligus dengan membagikan angket, ya. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Nanti kalian pilih wajah yang mana yang menunjukkan ekspresi kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Kalau menyenangkan berarti yang senyum, ya. Kalau marah itu nanti akan ada beberapa ikon emoji yang ada di dalam lihat. Untuk evaluasi ini dikerjakan masing-masing anak, ya. Tidak kerja kelompok, ya. Diberi nama di depan mana yang diberi nama nomor absennya, kelasnya. Jadi nanti dicentang emoji yang mana yang sesuai dengan yang kalian rasakan pada saat pembelajaran hari ini, ya. Silakan, waktunya singkat. Ini emojinya untuk refleksi.
itu kalian isi sesuai apa yang kalian rasakan ya dalam pembelajaran hari ini. Ini lembar refleksi tentang mana tingkat kepuasan kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Ya. Itu dikumpulkan sendiri.
berikutnya kalian pelajari tentang pemanasan tunggal. Ya.